Di sini saya akan menjelaskan definisi dari kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan kehidupan dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berbentuk aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menyelesaikan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan mereka. Selain itu, kearifan lokal juga merupakan budaya dari suatu masyarakat yang budaya tersebut tidak bisa dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Adapun kearifan lokal diwariskan secara turun-temurun, yaitu dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih muda dengan cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal juga dapat ditemui pada cerita rakyat, peribahasa, permainan daerah, serta lagu daerah. Adapun peran dari kearifan lokal yaitu sebagai pengetahuan yang dikemukakan oleh masyarakat lokal tertentu melalui pengalaman dan mencoba untuk diintegritaskan terhadap budaya dan keadaan di suatu alam tertentu. Itu kearifan lokal juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mampu bertahan dari kebudayaan asing. 2. Memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan budaya asing. 3. Memiliki kemampuan untuk mengintegritaskan kebudayaan asing ke dalam kebudayaan asli Indonesia. 4. Mampu mengendalikan kebudayaan asing. Kemudian kearifan lokal juga memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Sebagai konservasi pelestarian sumber daya alam yang ada. 2. Sebagai petuah, kepercayaan dan juga pandangan. 3. Sebagai ciri khas umum suatu masyarakat. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai ruang lingkup dari kearifan lokal. Ruang lingkup dari kearifan lokal bisa dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah norma. Norma atau peraturan yang diterapkan termasuk dari ruang lingkup kearifan lokal, yaitu norma dan peraturan yang diterapkan itu semua sudah diatur dalam kearifan lokal dalam daerah tersebut oleh masyarakat. Yang kedua adalah ritual atau upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat. Upacara adat dan ritual yang dilakukan dalam masyarakat tersebut sudah menjadi aturan-aturan. Dalam pelaksanaannya pun sudah ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar di dalamnya. Itu termasuk ke dalam ruang lingkup kearifan lokal juga. Yang ketiga adalah lagu rakyat dan cerita rakyat mengenai sejarah dari masyarakat. Jadi asal muasal terjadinya masyarakat tersebut, bagaimana sejarahnya, itu juga termasuk dalam ruang lingkup kearifan lokal, karena hanya terjadi di masyarakat tersebut dan belum tentu terjadi dalam masyarakat yang lain. Selanjutnya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh para sesepuh di masyarakat tersebut. Itu juga menjadi ruang lingkup kearifan lokal, karena kearifan lokal ada kata lokal di dalamnya, maka hanya terjadi di masyarakat tersebut. Ini juga disebutkan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh para sesepuh di masyarakat tertentu, jadi hanya pada lokasi tertentu saja. Selanjutnya adalah kitab-kitab suci yang keberadaannya diakui oleh sebagian besar masyarakat. Jadi kitab suci yang berada di masyarakat tersebut dan itu diakui oleh masyarakat, sebagian masyarakat di dalamnya, itu sudah bisa menjadi ruang lingkup dari kearifan lokal. Selanjutnya adalah mata pencaharian masyarakat yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana suatu masyarakat di dalamnya memenuhi kebutuhan hidupnya, mencari uang atau mencari seperti contohnya nelayan, mereka mencari ikan, bagaimana dia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja, itu juga termasuk ke dalam kearifan lokal di dalamnya. Berikutnya adalah teknologi dan peralatan yang digunakan oleh masyarakat. Peralatan-peralatan yang di dalamnya yang digunakan oleh masyarakat menjadi kearifan lokal, karena juga belum tentu juga alat-alat atau peralatan teknologi yang digunakan pada masyarakat tersebut digunakan oleh masyarakat di daerah lain. Itu juga menjadi ruang lingkup dalam kearifan lokal. Yang terakhir adalah kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi bagaimana kondisi alam, bagaimana sumber daya alam yang ada di sekitarnya, dalam hal ini adalah aspek lingkungan, itu menjadi
menjadi ruang lingkup kearifan lokal, karena hanya ada di lingkungan tersebut. Jadi hanya di lingkungan tertentu saja dan dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut saja. Itu menjadi ruang lingkup terakhir dalam kearifan lokal. Kearifan lokal sangat penting dilestarikan dalam satu masyarakat untuk menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya. Masyarakat harus mengenal dan mengerti arti penting dari kearifan lokal agar budaya mereka punya tidak mudah bercampur dengan budaya baru yang masuk. Kearifan lokal juga memiliki beberapa fungsi penting, yaitu kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, mengembangkan sumber daya manusia, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, serta sebagai petua kepercayaan, sastra, dan pantangan. Namun pada saat ini, kearifan lokal menghadapi tantangan yang mengancam keberadaan dan kelestariannya. Kita juga harus mengetahui bagaimana cara melestarikan kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di sekitar kita saat ini. Seperti memperkaya khasanah bangsa, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu memiliki banyak sekali daerah dan setiap daerahnya memiliki kebudayaannya masing-masing. Hal ini dapat memperkaya keragaman yang ada di negara ini. Banyak budaya di suatu negara dapat menjadi tolak ukur dari tingginya nilai estetika dan etika dalam masyarakat tersebut. Ada cara lain, yaitu mempertahankan orisinalitas suatu masyarakat. Akibat dari kemajuan teknologi telah membuat budaya dalam suatu masyarakat saling beramilasi dan berakulturasi, yang akhirnya membuat budaya lokal menjadi terkikis dan termarginalkan oleh budaya modern. Lambat laun, beberapa kebudayaan masyarakat yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ini tidak akan bertahan atau musnah. Maka dari itu, para masyarakat terus bisa melestarikan budaya daerah dan lokasi dengan cara menjaga keorisinilan ataupun ciri khas dari suatu budaya agar terjaga dengan baik dan tidak musnah. Budaya daerah adalah salah satu aset bangsa. Kita harus sadar bahwa kebudayaan Indonesia yang beragam dari berbagai macam daerah di Indonesia adalah salah satu aset bangsa yang penting. Hal ini dapat menjaga daya tarik bagi masyarakat lain untuk mengetahuinya atau menyaksikannya. Keunikan dan keberagaman budayaan bisa menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara untuk datang ke suatu daerah di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari kearifan lokal. Contoh kearifan lokal yang pertama yaitu berasal dari Jawa Tengah, yaitu penggunaan besa atau tempat makanan yang terbuat dari bambu, sehingga ramah lingkungan. Penggunaan besa ini sudah menjadi kebiasaan dan kebudayaan dari masyarakat Jawa Tengah. Selanjutnya, contoh lain dari kearifan lokal adalah diadakannya upacara-upacara pada waktu tertentu, seperti acara dukderan, arak-arakan, dan sedekah bumi. Thanks for watching.